Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Marwan, ini mengenai kerugian yang diakibatkan oleh celah mafia ataupun mafia migas yang bermain di Petra seperti itu. Apakah kemudian memang membutuhkan peran dari KPK sendiri untuk menilai berapa kerugian, untuk menyelusurinya, dan apakah ada juga kemudian yang mengusulkan ini DPR nampaknya harus membentuk pansus Petral untuk menyelesaikan masalah ataupun polemik Petral ini. Dari pandangan Anda, Pak Marwan, seperti apa? Saya kira memang harus dimulai dari komitmen pemerintah sendiri dan juga dari KPK itu sendiri. Karena faktanya sebetulnya saya termasuk yang dulu pernah ikut melaporkan ke KPK soal Petral ini. Tapi lalu pada tahun berapa kemudian Anda melaporkan? Kira-kira 2014. 2014. Ya. Tapi tidak ada tindak lanjut sesuai dengan harapan kita gitu. Kemudian kalau bicara pemerintah ya tadi, kalau memang Pak Dahlan begitu menggebu-gebu di awal, tapi kok lalu layu di belakang gitu ya. Kemudian kalau bicara pemerintah ya Pak SBY, kalau memang tahu ini isu publik sudah begitu lama beredar, kalau beliau memang sensitif, mestinya kan beliau juga berinisiatif. Termasuk juga di DPR, itu pernah bikin pansus. Ya. Jadi KPK, pemerintah, termasuk juga DPR, ini kalau kita lihat memang masih setengah-setengah. Tidak punya komitmen yang kuat, termasuk Pak SBY. Jadi kalau sekarang saya bilang ini terungkap dengan ada trigger dari Pak Sudirman Said, ini kesempatan bagi Pak Jokowi untuk mengambil peran dan menuntaskan kasus ini dimulai dengan audit. Nah, catatan kita adalah sesudah audit ada rekomendasi tidak lanjut, maka rekomendasi ini harus dijalankan. Apakah nanti akan dibutuhkan KPK, Kejaksaan, Polisi, DPR, kita tunggu. Jangan juga nanti temuan dari auditor itu malah dipakai untuk barter kasus. Ya kan kita tidak ingin itu gitu. Ada berbagai kepentingan politik untuk mengamankan diri dan sebagainya, lalu oleh Pak Jokowi misalnya dipakai untuk mengamankan diri. Nah, saya tidak berpikir negatif, saya hanya ingin mengungkap ini karena di sana juga ada masalah gitu. Tadi sudah disebut-sebut soal keluarga. Saya tidak menyatakan bahwa itu keluarga ada masalah, tapi yang saya ingin angkat adalah mari kita tuntaskan ini, komitmen dari Pak SBY kita harapkan, lalu Pak Jokowi pun dalam rangka dia memerintah dengan benar, harus ada tindak lanjut yang konkret. Oke, Pak Pakai dulu menurut Pak Marwan komitmennya baru setengah seperti itu. Sekarang? Ya, dalam artian kalau sekarang kita komentar terhadap apa yang sudah terjadi dulu, sekarang kan berbicara di bawah pemerintahan Jokowi, Pak Sudirman ya kita lihat aja, ya kan? Apa yang dipunyai Pak SBY boleh mengganjal Pak Presiden, dia berkuasa penuh, ya kan? Panglima tertinggi, ya kan? Dan bisa dia berkolaborasi dengan KPK, dengan Kejaksaan Agung, dengan polisi, ya kan? Nah, Pak SBY kan sudah pensiun dari presiden, sudah selesai masa tugasnya, toh. Jadi kalau memang betul, ya jangan menjadi isu atau pencitraan. Dan publik pun harus tahu, kalau tidak terbukti, seakan-akan ada sesuatu yang jahat di situ kolaborasi, padahal memang nggak ada isunya gitu loh. Nggak ada kasusnya gitu. Kemungkinan itu selalu ada. Maka ada asas presumption of innocence. Pak Marwan juga boleh saja berprasangka, di sini sudah begini, sudah begitu. Media itu paling senang, paling seksi kalau ada kaitan isu dikaitkan dengan penguasa atau mantan penguasa. Kita paham karena itu bagian daripada art dari tidak terlalu benar-benar lah. Jika yang menjadi masalah adalah pernyataan dari Menteri SDM Sudirman Said, jika kemudian ada klarifikasi dari Sudirman Said kemudian membeberkan data-data. Ya lihat dong, tergantung data yang semacam apa. Ya kita kan nggak bisa mengomentari seperti apa data yang dipunyai beliau. Kalau tadi Pak SBY firm mengatakan tidak pernah begini ya. Kalau Anda ingin memajukan satu berita masuk ke pimpinan redaksi, tidak terus Anda bawa tenteng-tenteng begitu. Menteri apapun Anda ke presiden, harus Anda melapor dulu ke Seknek. Itu ada protokolnya, nggak boleh ketemu Menteri Menko saja nggak bisa ketemu presiden loh. Kalau tidak daftar diri, lapor apa kepentingannya, sebut. Surat masuk pun harus disensor, di situ bisa saja ada antraks. Yang menjadi concern SBY adalah tidak ada proposal tertulis seperti itu. Tidak ada proposal, ya karena tapi untuk pembahasan memang sudah ada. Enggak, pembahasan kita tidak pernah mendengar ada pembahasan. Yang pasti adalah bahwa
untuk membubarkan satu Petrol yang disebut dengan mafia itu kan suatu isu besar. Nggak mungkin seperti ngomong kita bawa ke atasan manajer dengan satu perusahaan. Ini sebuah isu tentu tidak asal disampaikan ke presiden, menteri apa itu. Ya tentu tidak. Ada satu proposal yang besar, diteliti dulu, diaudit dulu, setelah itu jelas baru sajikan. Kalau itu ditolak oleh presiden, ya sama-sama lah kita mempertanyakan Bapak Presiden SBY zaman itu. Oke. Tapi itu tidak, udah disangkal. Baik keluar, pertama saya kenal Pak SBY dipanggil di Istana Negara, beliau selalu mengatakan, saya Pak Palmer, bapak-bapak yang saya undang, saya sampai sekarang berjuang untuk berintegritas. Oke. Tapi silakan aja. Pak Itu Marwan. boleh omongan saya, tapi buktikan nanti dengan audit yang Pak Marwan harapkan. Ada tanggapannya mungkin Pak Marwan? Ya, saya sih melihatnya kok jadi terlalu prosedural tanpa mempertimbangkan aspek persepsi masyarakat dan juga sensitivitas dari pemimpin. Bahwa kalau ini sudah begitu merebah kemana-mana, mahasiswa yang namanya BEM itu hampir seluruh Indonesia itu sudah sangat sering membuat seminar dan menggugat Petrol. Lalu kalau presiden bilang dia nunggu proposal kah atau apa, ini juga saya kira bermasalah gitu, ya kan? Ya udahlah, kembali Ya, ke yang kan? sekarang ya kan. Oke, Pak Jokowi lah sekarang ya kan. Makanya ini juga sama, saya tidak berharap Pak Jokowi mengulang apa yang dilakukan oleh Pak SBY karena saya lihat tidak sensitif dan tidak melakukan solusi. Pak Dahlan juga itu justru dibungkam misalnya. Nah, kita berharap Pak Jokowi nanti hasil audit itu harus benar-benar ditindaklanjuti. Kalau tidak, ya sama saja. Oke, Artinya mungkin bisa saja Pak Jokowi juga sudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh mafia gitu. Oke, baik. Ya. Atau memang mafianya nggak ada, tetap aja kita buka aja presumption of innocence tetap mesti Walaupun ada. tadi dikatakan mafia memang ada ya, bukan fiksi seperti ya Pak Ya Marwan. ada. Oke, Bapak-Bapak kita akan lanjutkan perbincangan. Kita masih punya satu segmen lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.